Sama Ya, Pak. bahwa besok kira-kira ujiannya gambarannya seperti ini ya, kurang lebihnya gitu. Nah, barangkali yang belum saya ajarkan itu di soal ini. Soal pivot tabel dan pivot chart. Nah, semua ini Anda yang paling utama jangan sampai cara ngetiknya salah ini. Maksudnya cara ngetiknya salah, misalkan yang ini ya, yang paling penting ini kode kota misalkan. Ini saya ngetiknya pakai tanda petik 1 ini ya. Tanda petik, kemudian 01 gitu. Saya enter, kemudian jangan ngetik satu-satu, tapi di copy aja ke kanan ini. Yang tabel 2 nih, yang tabel pembantu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda menjawab, maka tabel Anda ini harus urut. Ini, misalkan ini besok pasti soalnya nggak urut. Saya acak seperti ini. Di yang paling atas ini ada A, kemudian S, kemudian B. Ini kan nggak urut ini. Maka tugas Anda harus mengurutkan. Nah, cara mengurutkannya gimana? Jangan diketik manual, nanti akan bermasalah. Maka Anda blok saja dari kode sampai bahasa atau BHS ini. Kemudian Anda klik menu data. Kemudian Anda pilih sort. Nah, di atas ini pada Windows sort ini di atas ada my data hash header gitu. Ini harus dicentang. Nah, suatu saat nanti Anda kalau mendapatkan komputer yang sini nggak bisa dicentang, maka diatur dulu di option. Di sini option, kemudian kalau aktifnya di sort left to right, maka Anda aktifkan di sort top to bottom. Ini yang paling penting. Kalau sudah di OK. Nah, apa dampaknya kalau ini Anda centang? Pasti munculnya adalah kolom. Nah, padahal kita pengen mengurutkan data kita ini berdasarkan kodenya. Maka Anda centang dulu sehingga akan muncul kode. Kalau sudah, Anda pilih berdasarkan kodenya, Anda OK. Sehingga sekarang kode Anda ini urut dari A, kemudian B, kemudian S. Ini yang paling penting. Kemudian kalau sudah Anda urutkan, cara ngetiknya benar, langkah berikutnya, ini jangan buru-buru Anda mengatur, menengahkan, dan seterusnya. Itu nanti akan menghabiskan waktu, karena waktunya terbatas hanya 2 jam. Nah, yang pertama kerjakan dulu rumusnya. Yang pertama angkatan. Angkatan ini diambil, ini kalau sesuai pertanyaannya, pasti nanti dibaca pertanyaannya. Angkatan diisi dari list dengan mengambil karakter kedua, 3, 4, dan 5. Dengan kata lain, ini mengambil karakter dari karakter kedua sebanyak 4. Nah, ini harus Anda pahami. Karakter kedua, 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat, berarti nanti hasilnya 2023. Rumusnya seperti yang biasa Anda pakai, maka angkatannya sama dengan, di sini saya besarkan ya. Ini sama dengan pakai fungsi make kurung buka, Anda klik di list sini, dimulai dari karakter kedua sebanyak 4, titik koma 4. Kemudian di kurung tutup, di enter. Oke. Kalau betul mestinya 2023 seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum. Belum, lanjut ya. Oke. Kalau belum, kita kopikan saja. Sehingga hasilnya ini 23, 20, 22, dan seterusnya. Nanti Anda cek. Kemudian berikutnya adalah jurusan. Ini jurusan, pertanyaannya, jurusan diambil dari tabel 1. Nah, karena ini Anda akan menggunakan tabel 1, ini bentuknya vertikal apa horizontal ini? Ini bentuknya adalah vertikal. Nah, karena ini bentuknya vertikal, maka menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, Anda lihat di sini, karena kodenya hanya 1 karakter, sementara di sini listnya ini adalah banyak karakter, maka Anda harus menyamakan sel ujinya supaya diambil A saja.
Nah, karena Anda akan ngambil A, kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Oh, sorry ya, kurang sama dengan VLOOKUP. Kalau ragu di double klik saja. Selnya diambil dari sel NIS. Kemudian Anda lihat yang sama adalah yang paling kiri. Karena paling kiri, maka kita gunakan, sorry ya, ini lookup-nya karena yang sama adalah yang paling kiri, maka kita gunakan left. Kurung buka. Anda klik di sel NIS, titik koma sebanyak 1. 1 ini di mana? Hanya A, S, B, dan seterusnya. Kurung tutup. Kemudian titik koma, Anda blok saja tabel yang kecil, tabel pembantunya yang ini. Ngebloknya jangan dari kepalanya. Jangan dari kode, tapi hanya A sampai IPS saja. Nanti kalau Anda ngebloknya kelebihan dari kode, pasti ada yang NA, not available gitu. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul seperti ini, C21 sampai D23. Asalnya dari mana? Di sini. Ini kolomnya kolom C, barisnya 21, C21 sampai kolomnya kolom D, barisnya baris 23. Maka di sini C21.2 D23. Ini maksudnya Anda ngeblok dari sel C21 sampai D23. Nah, rata-rata siswa itu lupa karena kalau hal seperti ini tidak Anda absolutkan, nanti pasti ada yang value. Maka setelah Anda blok, Anda tekan F4 sekali saja. Atau sebenarnya ada cara lain selain ini, dengan cara Anda memberi nama tabel dulu. Nah, ini saya absolutkan dulu. Cara ngabsolutkannya, Anda bisa tekan F4 sekali. Nah, seperti ini. Ini namanya absolute. Sebenarnya bisa saja di manual seperti ini, tapi terlalu lama. Lebih baik nanti Anda tekan saja F4 satu kali. Kalau sudah titik koma, ini sudah memberi nama tabel. Nah, kalau sudah di sini kita akan ngambil jurusannya. Berarti kolomnya kolom kedua. Kolom pertama kode, kolom 2 jurusan. Nah, sehingga titik koma 2. Kita kurung tutup. Kalau betul, ini mestinya A itu berarti IPA. Nah, kita lihat, ini hasilnya betul. Rumusnya seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, berarti tidak ada masalah. Kita copy saja. Lalu banyak kopinya ya. Anda drag ke bawah begini. Sehingga kalau A IPA, kalau S IPS, kalau B bahasa. Gitu. Intinya seperti ini. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini diambil dari NIS dengan ketentuan jika karakter ketujuh sama dengan 1, maka dia laki-laki. Ini maksudnya jika ini 1 laki-laki, jika ini 2 berarti perempuan gitu. Maka rumusnya sama dengan if kurung buka, berarti kita pakai mid kurung buka, selnya di sini, sel yang akan kita ambil karakternya, titik koma, dimulai karakter ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti karakter ke-7, titik koma, sebanyak 1. Karena hanya kita ambil 1 saja. Kurung tutup sama dengan tanda petik 1, tanda petik lagi, maka tanda petik double, laki-laki. Laki-laki, tanda petik double. Titik koma lagi, Anda if lagi, if, kurung buka, mid, kurung buka lagi, kemudian Anda klik di B5 di sini, titik koma, karakter ke-7 sebanyak 1, kurung tutup, mak, sama dengan dulu ya, sama dengan tanda petik double 2, tanda petik lagi, titik koma, saya geser, maka
Jenis kelaminnya adalah perempuan. Perempuan. Tanda petik double. Kalau tidak, maka 0. Maksudnya kalau tidak ada angka 1, bukan angka 1 atau angka 2, maka hasilnya 0. Tidak ada jenis kelaminnya. Kalau sudah kita kurung tutup lagi. Kenapa ini kurung tutupnya 2? Karena if-nya 2. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Oke. Belum, di enter saja. Kalau betul laki-laki. Nah, kita lihat di sini. Ini 1 berarti laki-laki. Di bawahnya mestinya di bawahnya mestinya perempuan. Ini benar ya. Ini 2, 1, 1, 1, 2 perempuan. Ini untuk jenis kelamin. Nah, seperti ini rumusnya. Ini kemarin sudah pernah kita coba di lab ya. Kemudian kota lahir. Kota lahir ini kita ambil dari tabel pembantu di sini. Ini. Oh, kalau 01 Kendal, 02 Semarang, 03 Batang. Saya ingatkan lagi, cara ngetiknya harus diawali tanda petik 1. Kemudian di copy ke kanan. Nah, jangan sampai salah ngetik. Nah, kalau yang atas tadi, caranya kita absolutkan dengan memberikan tanda yang VLOOKUP ini, tanda dolar, maka sebenarnya ada cara yang paling aman dan mudah. Kita namai dulu tabelnya. Dengan cara diblok dari 01 sampai Tegal. Kode, kota, dan kotanya jangan ikut diblok. Kalau sudah diklik kanan, kemudian Anda pilih yang define name, kemudian Anda ketikkan misalkan tabel 2. Tabel 2. Ingat, di dalam pemberian tabel tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada strip, tapi Anda bisa menggunakan underscore. Misalkan tabel underscore 2 boleh, tapi kalau pakai spasi tidak diperbolehkan. Atau strip tengah tidak diperbolehkan, nanti pasti error. Kalau sudah kita oke. Nah, tandanya berhasil, di sini akan muncul, di pojok kiri atas akan muncul tabel 2. Oke, kalau sudah, mari kita masukkan rumusnya. Nah, ini ada 01, 02, 03. Ini ngambil dari sini, dari belakang. Karena dari belakang berarti kita menggunakan fungsi right. Sehingga rumusnya sama dengan, nah, karena bentuk tabelnya ini horizontal. Horizontal itu kepalanya ada di sebelah kiri. Kalau vertikal itu di atas. Cara mudahnya seperti itu. Sehingga rumusnya sama dengan lookup Kemudian karena sel ujinya belum sama, maka kita samakan pakai fungsi right. Kenapa right? Karena kita ada di paling kanan. RIGHT kurung buka diambil dari sel B5 titik koma sebanyak 2 kurung tutup titik koma. Kemudian kita blok dari 01 sampai Tegal. Ini sehingga muncul tabel 2. Oke, titik koma. Kemudian kita ketikkan ini ada di baris keberapa? Kendal ini ada di baris kedua. Maka titik koma 2. Kurung tutup. Kalau sudah kita enter. Maka hasilnya Kendal. Benar nggak kalau 01 itu Kendal? Betul. Kita kopikan ke bawah. Nah, kita lihat. Kalau 02 benar nggak Semarang? Kita cek aja di sini. Oh, benar Semarang. 03 Batang. Kita cari 03 Batang dan seterusnya. Berarti rumusnya ini sudah benar. Nah, berarti sudah selesai pengerjaan soal Anda. Kalau sudah, tinggal ngisi ini. Siswa yang memiliki nilai paling tinggi. Berarti rumusnya pakai sama dengan max. Anda blok saja dari 80 sampai 85 sini. Kurung tutup di enter. Ada yang salah ya? Pak Sur, tadi yang rumus kota lahir apa Pak? Kota lahir ini. Saya besarkan ya. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu tadi yang pas bikin tabel kedua itu Pak. Iya, gimana? Itu kan tadi klik kanan kan. Nah itu gimana Pak? Soalnya nggak keluar ininya. Ini diblok dulu di sini.
Ini dari 01 sampai Tegal. Sampai sini ya. Jangan sampai kebanyakan ngebloknya. Maksudnya kebanyakan dari kode. Nanti pasti error, Mbak. Setelah Anda blok begini, klik kanan. Kemudian dipilih define name, Mbak. Nah, ini tidak muncul, Pak. Iya, Muncul. Pak, nggak ada muncul. Yang nggak muncul apanya? Itu yang pas klik kanan itu nggak muncul. Itu apa namanya? Define name-nya, Define Pak. name. Ngeblok. Klik kanannya harus di tempat yang Anda blok. Ini kan yang diblok ini kan? Sudah? Ya. Kemudian klik kanan. Di bawah, Nah, itu nggak Mbak. kuat, Pak. Di klik kanan nggak bisa? Kalau nggak bisa pakai cara lain. Tapi mestinya ada. Tulisannya coba diperhatikan di bawah. Maksudnya dari tampilannya Pak Sur tuh nggak ada yang di tampilannya Pak Sur cuma Excel doang, Pak. Oh gitu. Sudah diblok dari 1 sampai Tegal belum? Sudah? Ya. Nah, kalau klik kanan nggak bisa, coba Anda pilih sebentar. Di formula, Mbak. Sudah ketemu belum? Sudah. Di situ kan ada name manager itu. Name manager, sudah ketemu belum? Sudah. Kalau sudah, di new. Di new toh, terus ketikkan nama tabel 2 gitu. Sudah? Kalau sudah diketikkan nama tabelnya di OK. Pasti di pojok kiri atas akan muncul nama tabelnya. Sudah belum? Nah. Oke. Berarti nggak masalah untuk beri nama tabel? Itu rumusnya bisa kamu lihat dari situ nggak? Rumus saya? Bisa. Oh, bisa. Berarti nggak bisa, Pak. Jadi nggak masalah ya? Tidak. tidak. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Untuk mencari nilai tertinggi sama dengan max max. Kemudian diblok dari nilai paling atas sampai nilai paling bawah. Dikurung tutup di enter. Sehingga ini nilai tertingginya 98. Benar ya? Kemudian nilai terendah sama dengan min. Anda blok nilai paling atas sampai nilai paling bawah. Dikurung tutup di enter. Sehingga benar 65. Kalau rata-rata nilai siswa berarti sama dengan average kurung buka, kemudian diblok dari nilai atas paling sampai paling bawah. Jangan sampai ngebloknya kebablasan, nanti nilainya akan berbeda. Kurung tutup di enter. Ini rata-ratanya 81,6. Kemudian jumlah siswanya sama dengan count. Kemudian diblok dari nilai paling atas sampai nilai paling bawah. Jangan sampai melebihi ngebloknya. Kurung tutup di enter. Sehingga 10 record. Nah, ini tambahkan saja record itu. Caranya klik kanan, kemudian format cell, kemudian number custom seperti biasanya ya. Ketikkan di sini 0 spasi tanda petik double record. Tanda petik double gitu. Di OK. Sehingga ada 10 record. Oke. Berarti jawaban Anda ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya Anda harus mempercantik jawaban Anda ya. Jangan sampai hasilnya semrawut seperti ini. Yang pertama,
di blok dulu dari nomor sampai yang paling akhir, sampai 10 rekor. Ini, supaya cepat, maka Anda klik Home, kemudian Anda pilih di sini ada All Border. Sehingga semua ada garisnya. Seperti ini. Kemudian yang judulnya ini dirapatkan saja. Ini diklik dari sini, Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Ini Anda home, kemudian diratakan tengah, kanan kiri atas bawah, dan diwarnai. Di sini ada fill. Oke. Kemudian di bold supaya tebal judulnya. Sehingga di sini menjadi kelihatan pemisah antara judul dengan isi tabelnya. Kemudian judulnya seperti biasa Anda blok seperti ini, klik kanan, format cell. Yang pertama adalah alignment. Nah, di horizontalnya ini Anda pilih center across selection. Nah, kemudian fontnya Anda buat menjadi 16. Kemudian bordernya biasa gunakan outline supaya ada garisnya di tepinya. Fill-nya gunakan warna yang beda dengan kepala tabelnya. Misalkan saya kasih warna ini ya. Oke, kalau sudah di OK. Oh, tadi fontnya belum saya bold ya, ditebalkan. Kalau sudah di OK. Nah, ini judulnya. Kemudian yang ini, tinggal yang ini. Yang mencari nilai tertinggi sampai pada jumlah siswa, di blok aja begini. Anda home, pilih warna yang sesuai selera Anda. Nggak harus sama. Kemudian ditebalkan. Kemudian garisnya ini hilangkan saja. Format cell, Anda pilih border. Garis tegaknya yang tengah ini dihilangkan. Kalau sudah di OK. Nah, kalau ini tinggal Anda kasih garis saja all gitu. Supaya cepat. Oke, sehingga sudah ada garisnya, ada bordernya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, itu pas mencet format cell di tampilan Zoom-nya nggak kelihatan, Pak. Yang kelihatan cuma Excel-nya doang. Ah ya, kalau nggak ada format cell, Mbak, Anda klik di sini, Mbak, di home saja. Di situ ada alignment, alignment itu. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Nggak Nggak ada, kelihatan? Pak. Kelihatan? Nggak ada, Pak. Sama aja nggak Nggak ada. Oh, tapi masuk nggak ada sih? Coba. Nggak, tampilannya cuma Excel doang, Pak. Excel doang? Iya. Iya, Pak. Nah, Mau kelihatan tabelnya, Pak? Iya, cuma Nah. tabel. sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Udah, Pak, udah. Rumusnya kelihatan? Udah. Coba klik kanan ya. Coba saya klik kanan ya. Ya, Pak. Tadi klik kanan yang apa tadi? Mau apa, tanya apa tadi? Itu yang bawah itu mau ngeblok. Ngeblok ya. Ini. Yang pas format cells, Pak, yang nggak kelihatan. Klik kanan. Sekarang kelihatan nggak klik kanan? Format cell. Ya, udah, Pak. Kelihatan. Oh Ya. ya. Kemudian di border gitu. Yang tadi yang belum paham yang mana klik kanannya? Dari yang awal, Pak, yang ngeblok yang awal. Ngeblok dari awal yang mana itu? Yang ini, yang judulnya misalkan ya. Sini di blok. Klik kanan. Format cell. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Mulai dari alignment. Alignment-nya Anda pilih center cross selection. Kemudian fontnya bold 16. Bordernya Anda pilih ya outline. Fill-nya Anda pilih warna yang sesuai selera Anda. Kalau sudah di OK. Di OK. Seperti ini. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, rapikan ini. Yang ini sama ya caranya ya. Ini rapikan saja. Seperti ini. Kemudian ratakan tengah, kanan kiri atas bawah, ditebalkan.
kemudian dikasih border di blok, kemudian home, all border. Nah, kalau mau ditengahkan, tengahkan saja. Home, kemudian center gitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini sama, Anda blok begini, all border di sini. Kemudian kalau mau ditengahkan, tengahkan saja. Kode kotanya dan kotanya kasih warna seperti ini. Misalkan ya, kalau mau ratakan kanan saja. Nah, ditebalkan gitu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti harus dicetak sampai di tabel yang bawah nih. Cara nyetaknya, Anda klik menu file, kemudian print. Nah, Anda pack setup di sini. Ini kan ada 2 halaman, berarti kan nggak cukup ini. Diklik di pack setup seperti biasa ya. Dipilih landscape, kemudian paper size-nya pilih A4. Kemudian marginnya dicentang horizontal biar tengah kanan kiri. Kalau sudah di oke. Nah, kalau seperti ini halaman kedua. Nah, seperti ini. Ini tidak masalah, yang penting soalnya tidak tercetak tidak apa-apa. Yang penting tabelnya tercetak. Kalau bisa dicetak secara portrait, cetak portrait saja. Misalkan seperti ini. Nah, ini ternyata nggak cukup ya, yang bawah ini ya. Tidak apa-apa, yang penting jawabannya terlihat gitu. Kalau sudah di print, dicetak dengan nama, saya taruh di, nggak ada ya. Saya taruh di my dokumen misalkan, dokumen, beri nama ini hasil gitu. Hasil, supaya nanti Anda mudah nyarinya, maka Anda taruh di folder kelas Anda masing-masing di sini. Ini untuk nyetaknya. Nah, langkah berikutnya setelah ini selesai, di sheet-nya Anda ganti namanya. Karena nanti yang dikumpulkan selain hasil cetakan juga Excel-nya. Sheet satunya diklik kanan, kemudian di rename. Di rename, beri nama jawab. Nah, jawab. Atau hasil ya. Kalau di ujian itu namanya hasil. Di enter. Ini pekerjaan Anda sudah selesai 50%. Nah, pertanyaan berikutnya Anda harus mengurutkan data. Kalau mengurutkan data, yang bawah ini tidak perlu di copy. Anda blok saja dari ini, sel A1 sampai terakhir sini. Nah, di sini. Nah, kalau sudah di Ctrl C atau diklik kanan copy, Anda buat sheet baru di sini. Kemudian di paste. Pastenya jangan paste all. Anda pilih yang home, kemudian di paste, Anda pilihnya yang paste value yang paling kanan. Value source formatting, supaya Anda tidak bekerja 2 kali. Sehingga yang di paste itu selain isinya juga formatnya. Ini pilih yang ini. Nah, ini dirapikan lagi, sedikit merapikan, di double klik saja. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya Anda mengurutkan data. Pertanyaannya di sana Anda suruh urutkan data berdasarkan nama siswa gitu. Maka blok saja dari nomor sampai 85. Dari sini. Jangan dari judulnya. Nomor sampai 85, kemudian Anda pilih data. Anda pilih sort kayak tadi ya, tadi sudah kita praktekkan, pilih nama siswa. Lalu sudah di oke. Selesai. Nah, ini mengurutkan data berarti sudah selesai. Ini dia sudah urut dari Agung, Amir, Bambang, Burhan, K, R, S, Z gitu. Kan ini sudah urut dari ascending dari A ke Z. Kalau sudah, beri nama di bawah di sheet Anda. Ini beri nama sort atau urut. Urut misalkan ya, tergantung nanti perintahnya. Ini berarti pekerjaan yang kedua sudah selesai. Pekerjaan yang ketiga dari urut ini, di sana pertanyaannya, Anda diminta untuk melakukan filter. Untuk melakukan filter, blok aja di all sini. Di sel di atasnya angka 1 sebelah kirinya A, di Ctrl C, tambahkan sheet baru.
Kemudian ditaruh, diklik lagi di sel 0. Kemudian home, Anda pilih lagi, pastenya Anda pilih yang paste value dan source lagi. Nah, seperti ini. Anda tidak perlu ngedit kalau ini ya. Kemudian Anda disuruh memfilter. Misalkan pertanyaannya, silahkan difilter berdasarkan jenis kelamin gitu. Maka Anda blok dari nomor sampai 85 di sini. Kemudian dipilih data, Anda pilih yang filter. Nah, kemudian Anda klik jenis kelamin yang dicentang laki-lakinya saja, perempuannya tidak gitu. Ini. Kemudian di OK, yang dimunculkan sehingga yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Kalau sudah selesai begini, kemudian sheet-nya diganti menjadi nama filter. Filter. Pekerjaan ketiga sudah selesai. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, oke. Yang paling penting ini cara nyetaknya ya. Nyetaknya harus jadi satu halaman rapi kanan kiri atas bawah gitu. Kalau ini sedikit kan, kalau sedikit seperti ini, Anda cetaknya file print. Kemudian Anda lihat di sini page setup, Anda jadikan landscape. Ini coba Anda jadikan 130 gitu. Ini tetap A4 supaya kertasnya tidak mubazir gitu. Anda lihat sini. Ini kan masih sisa banyak. Anda page setup saja, kemudian marginnya dicentang horizontal dan pitch-nya ini jadikan 150. Sampai kira-kira kertasnya tidak sia-sia. Nah, seperti ini. Supaya hasilnya rata kanan kiri atas tidak terlalu jomplang gitu. Kalau sudah tinggal dicetak saja. Cara nyetaknya prinsipnya seperti itu. Kita beri nama berarti filter. Filter. Kalau sudah di save. Oke, selesai. Kemudian yang keempat, Anda diminta untuk membuat pivot tabel. Pivot tabel itu ngopinya dari hasil. Nah, dari hasil, kemudian Anda copy dari nomor saja, judulnya tidak perlu ya. Kemudian sampai 85. Di Ctrl C, tambahkan sheet baru lagi. Kemudian ingat, Anda klik di sel 0, kemudian home. Pastenya adalah paste yang value dan source formatting. Ini seperti ini. Nah, sekarang kita buat pivot tabelnya. Ya, ini karena belum pernah saya singgung di lab, maka perhatikan betul cara membuat pivot tabel. Langkah yang pertama, Anda blok dari nomor sampai 85. Kemudian Anda klik menu insert. Kemudian pilih pivot tabel. Nah, kalau sudah, otomatis tabel Anda ini terblok karena tadi sudah Anda blok. Kemudian Anda pilih new worksheet. Kalau ini tidak sesuai, Anda klik lagi, kemudian Anda blok lagi dari nomor sampai 85 gitu. Hasilnya sama. Kalau sudah di enter, Anda pilih new worksheet, kemudian di OK. Nah, di sini nanti sesuai permintaan pertanyaan. Nah, di sini ada row, ada kolom, ada value. Kalau di tabel itu ada seperti ini. Misalkan kita akan membuat pivot tabel berdasarkan nama, kemudian jurusan misalkan, dan jenis kelamin misalkan. Seperti ini. Kemudian sama nilai. Nah, hasilnya supaya rapi di sebelah kanan, maka yang bawah misalkan yang jenis kelamin, ini Anda taruh di kolom X, sehingga pindah ke kanan. Kemudian jurusannya kolom X, seperti ini. Nah, tapi saya pengennya, tolong dong ditampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Maka di sini Anda rubah menjadi yang laki-laki saja, perempuannya dihilangkan. Kalau sudah di OK, maka sini yang dicetak hanya yang laki-laki saja. Kemudian misalkan ada yang IPA IPS saja gitu misalkan ya. Ini nama semua ya. Nah, misalkan ini kita hapus satu saja. Misalkan jurusannya saya hilangkan saja. Jurusannya saya hilangkan biar tidak terlalu rumit. Karena kalau di ujian hanya 3.
Ini jurusannya saya hilangkan saja. Oke, seperti ini. Sehingga yang ditampilkan hanya laki-laki. Kalau Anda pengen yang ditampilkan yang perempuan saja, misalkan, maka pilih yang perempuan, laki-lakinya dihilangkan. Tergantung nanti permintaan. Ini namanya pivot tampil. Kemudian supaya kelihatan batasnya, Anda kasih border di sini. Ini. Kemudian Yuho, Anda pilih yang all border. Kemudian grid line-nya dihilangkan. Grid line gitu. Ini nanti yang dicetak ini bisa sampai 200% kalau ini ya. Cara nyetaknya sama kayak tadi. Semudah itu gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk pivot tabel? 100% kalau seperti ini nyetaknya, file, print. Kemudian misalkan di situ ada back setup, landscape, ini letternya A4, diganti. Kemudian ini gak bisa sampai 250% sampai 300 karena pivot tabelnya itu kecil. Misalkan seperti ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini masih sisa banyak. Anda zoomnya besarkan lagi. 300 misalkan. Di oke. Kemudian supaya rata kanan kirinya ini kan sebelah kirinya hanya kira-kira 1 cm, sebelah kanannya kan lebar sekali. Maka di back setup di sini di margin itu dicentang horizontalnya supaya kanan kirinya rapi. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah dicetak saja. Nih, Anda beri nama misalkan saja pivot tabel. Pivot tabel. Kemudian di save. Oke. Hanya begitu saja untuk pivot tabelnya. Ada pertanyaan? Maaf Pak Sur, Eh? yang ini sudah ada recordannya atau belum? Hari ini? Ini sudah di-record atau belum? Sudah. Oke, baik Pak. Terima Dah. kasih. Oke. Nah, sheet-nya tinggal ganti saja. Klik kanan, rename, pivot. Anda beri nama pivot tabel. Oke. Kemudian yang terakhir, kita buat pivot chart-nya. Dari sheet ini. Mana tadi? Sheet 4 tadi ya. Kita buat pivot chart. Kalau tadi namanya pivot tabel. Caranya sama, Anda blok dari nomor sampai 85 atau nilai terakhir. Anda klik menu insert, kemudian Anda pilih yang pivot chart. Di sini. Oke. Otomatis dia akan terblok. Kemudian sama kayak tadi, Anda pilih new worksheet, kemudian di oke. Nah, seperti ini. Tinggal sama caranya kayak tadi, namanya dicentang, kemudian jenis kelaminnya dicentang, dan nilainya dicentang. Nah, sehingga di sini misalkan yang akan kita tampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki saja gitu. Maka ini dipindah saja, jenis kelaminnya ditaruh di legend. Nah, seperti ini. Ini yang laki-laki, yang perempuan. Laki-laki biru, perempuannya oranye. Nah, yang seperti ini saja. Kemudian ini dipindah pada sheet tersendiri. Caranya klik kanan, kemudian move chart. Move chart. Anda pilih new sheet, kemudian Anda ganti menjadi grafik gitu. Atau pivot, biar sesuai namanya, pivot chart. Seperti ini. Kemudian di oke. Nah, tinggal kita rapikan saja. Ini di close saja. Ini kita rapikan. Nah, misalkan ini posisi legendnya kita pindahkan ke bawah. Ini Anda klik saja di plus. Kemudian ada legend. Nah, di sini ada legend. Legendnya dipilih di bottom gitu. Oke, sehingga ini legendnya ada di bawah. Kemudian kita perhatikan datanya supaya kelihatan di atasnya tuh. Kemudian di sini ada data label di sini. Ini kita taruh di atasnya, di outside end, sehingga di atas ini ada nilainya. Seperti ini. Kemudian di sumbu X dan Z, ini ada chart title. Ini Anda taruh saja di atas. Ini judulnya. Kemudian axis-nya Anda centang saja primary horizontal dan vertikal. Maksudnya memberi keterangan sumbu X dan sumbu Z. Nah, ini sumbu Y-nya kita ganti saja. Misalkan ini nilai gitu. Nilai.
Kemudian yang X-nya ini berarti nama siswa. Gitu. Nama siswa. Oke. Judulnya misalkan di sini Anda beri judul misalkan daftar nilai siswa. Di enter saja SMA Negeri 1 Kendal gitu misalkan. Seperti ini. Sehingga ada judulnya. Anda kalau mau lebih tebal lagi, misalkan home, ada bold, Anda warnai, misalkan ini warna merah tua, misalkan. Ukurannya besarkan, misalkan seperti ini. Sehingga ada judulnya, ada keterangan sumbu X dan sumbu Z. Nah, hanya seperti ini saja. Ini hasilnya. Kemudian, kalau sudah dicetak, cetaknya ada file, kemudian print. Anda lihat di kalau ini nggak perlu diatur sebenarnya pasti satu halaman ya. Tinggal kertasnya ganti A4 saja. Kalau sudah di oke. Nah, cetak. Nah, tinggal beri nama saja pivot cat. Oke, selesai. Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Oh, belum. Berarti sudah selesai, Mbak. Ini tinggal Anda cetak, dikirim ke hasil ujian gitu. Isinya berarti kan ada 5 toh. Pertama hasil, yang kedua urut. Ini ditarik aja ya. Ini supaya urut, nanti saya ngoreksinya gampang. Cara nariknya ditarik aja, di-drag aja ke kiri begini. Urut, kemudian filter, tarik ke kiri. Kemudian pivot tabel, tarik sebelah kirinya. Kemudian ada pivot chart, tarik sebelah kirinya gitu. Sehingga nanti ada 5 sheet, 1 hasil, 2 urut, 3 filter, 4 pivot tabel, 5 pivot chart. Seperti itu aja, tinggal dikirimkan. Selesai.